selamat pagi Ibu Melda. Selamat pagi Ibu. Oke, baik bagaimana kabar Ibu Melda hari ini? Aduh, sangat sehat ya Bu untuk hari ini. Oke, baik. Puji Tuhan ya Bu ya, Ibu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita melakukan coaching ya Bu ya, Ibu melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan menjelaskan beberapa hal ya Bu. Nah, jadi sebelumnya kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian tentang coaching yang akan kita lakukan ya Bu ya. Nah, jadi pada coaching kali ini, coach dengan coachee nanti akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Ya, antara lain apakah coaching sudah dilakukan sesuai dengan alur kata. Kemudian bagaimana Ibu Melda memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon pertanyaan daripada coach ya. Apakah sampai sini setuju ya Bu? Iya. Oke, baik. Nah, kemudian saya juga akan melihat apakah selama coaching ini itu dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Misalnya yang sudah kita tahu itu dia adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian pemaksimalan kompetensi ya Bu. Oke, baik. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu Melda yaitu yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Melda kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Oke, nah kalau yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ini ya Bu ya, present ataupun dia kehadiran penuh selama coaching. Nah kemudian mendengarkan aktif dan juga menggali potensi coaching yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot selama proses coaching. Oke, baik. Jadi selama kompetensi yang Ibu Melda harapkan itu adalah yang bisa Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, dari ketiga ini nih Bu. Nah, dari ketiga kompetensi ini, mana kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi nih Bu pada coaching kali ini? Nah kalau menurut saya yang secara spesifik yang ingin dikembangkan ya Bu ya, nah itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot coaching berlangsung. Oke, baik Ibu. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, terkait dengan indikator ketercapaian coaching ya Bu. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Melda inginkan tercapai pada proses coaching ini? Oke, nah saya inginkan itu Bu ya, saya berharap selama proses coaching ini juga, nah ini dia kita bisa menggali juga dan juga coaching juga bisa menggali potensi yang dimiliki. Nah itu melalui pertanyaan berbobot. Nah kemudian nanti coach dapat juga melalui potensi yang digalinya dia boleh menemukan solusi ataupun pemecahan masalah yang sedang dihadapinya. Oke, baik Ibu. Demikian dulu lah Bu pertanyaan saya pada observasi ini Bu. Silakan Ibu Melda melanjutkan kembali proses coaching kali ini terhadap coaching. Oke, selamat pagi Pak Melki. Selamat pagi Ibu Melda. Apa kabar hari ini Pak? Iya, terima kasih Ibu. Semoga kabar saya luar biasa, baik, sangat sehat. Ibu gimana kabar Baik Ibu? Pak. Kebetulan ya Pak, kita sehat-sehat gitu ya Pak. Nah, kemarin saya lihat apa ya Pak ya, saya lihat ini di Bapak ngecek gitu ya untuk pertemuan ada yang mau dibahas gitu atau diskusikan dengan saya Pak gitu. Nah kira-kira itu usaha apa ya yang perlu kita diskusikan itu Pak? Iya, begini Ibu, ada sih yang saya bagikan cerita sama Ibu. Ya, gimana ya, bisa dibilang masalah lah dalam pembelajaran saya. Kayak begini Bu, di dalam kelas pembelajaran saya Ibu, pada saat saya menerangkan, terkadang siswa itu gimana itu ya, mau bercanda-bercanda itu kurang fokus atau gimana ya. Nah, tetapi kadang dalam hati saya seperti ini, kalau nanti saya sering-sering marah atau saya nanti memberikan hukuman, nanti bisa jadi nggak cocok sama mereka, kan sudah SMA. Namun kalau saya pikir-pikir, ini pembelajaran kalau berlangsung seperti ini tidak efektif juga kan.
Ya, mana anak ini dalam hati saya? Kok bisa seperti ini? Mereka itu bisa dibilang tidak menghargai itu bagaimana ya? Saya tuh agak bingung itu nih, bagaimana siswa ini Bu. Tapi begitulah kira-kira permasalahannya. Siswa itu pada saat pembelajaran saya itu kadang sering bingung. Nah, jadi kalau yang saya boleh tanggapi ya Bapak ya, dari yang Bapak sampaikan, berarti ketika Bapak mengajar, anak-anak mau nggak serius ya Pak gitu ya. Iya. Nah, kemudian ada yang masih ngobrol-ngobrol, padahal Bapak sudah mengajar nih gitu ya. Tahu ataupun ini tadi ya, ribut gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira itu sering berlangsung kah Pak, atau mungkin itu hanya 1-2 kali? Itu bagaimana Pak? Sering itu terjadi? Bisa dibilang sering juga mereka sering seperti itu, jadi macam sebuah kebiasaan. Kadang ada gurunya mereka kawan-kawan bercanda-bercanda. Saya juga kadang dengar-dengar dari kawan-kawan rekan-rekan guru sejawat gitu kan, ya dan mau juga seperti ini kurang sering Ya. Nah, jadi dalam proses coaching kali ini, kira-kira apa yang mau Bapak harapkan nih dalam coaching kita kali ini? Gimana Bu ya, kalau harapan saya itu saya dapat menemukan solusi ya Bu, bagaimana agar pembelajaran di kelas saya itu lebih kondusif Bu. Bagaimana pembelajaran itu bisa berlangsung dengan nyaman, dalam artian saya sebagai gurunya dalam memberikan materi itu bisa nyaman, bagaimana materi itu bisa tersampaikan dengan baik bagi siswanya. Itu kalau yang secara harapan saya ke depan gitu, agar saya bisa mendapatkan sebuah kelas yang kondusif itu. Baik Pak ya. Nah, itu tadi ya. Nah, jadi kalau kita ini ya kembali ke tadi permasalahan Bapak yang Bapak hadapi, anak-anak yang kurang kondusif di kelas, kemudian juga boleh kita katakan kurang menghargai jadinya seperti dia dan tidak serius dalam pembelajaran. Iya. Nah, kira-kira Bapak pernah nggak identifikasi apa kira-kira penyebabnya kenapa mereka seperti itu Pak? Terima kasih ya. Kadang saya berpikir, saya menganalisis itu, saya berpikir dari diri saya sendiri, kenapa bisa ya ini bisa terjadi kan begitu kan. Jadi kalau saya analisis itu kan mungkin saya kurang dalam menerapkan aturan di dalam kelas itu. Aturannya itu sehingga sepertinya siswa ini tidak ada aturan. Ya, kurang ada sebuah patokan begitu ya. Atau dengan kata lain kesepakatan kelasnya itu mungkin yang saya lupakan. Dulu memang pernah ada itu pernah saya buat, tapi udah lama sekali tidak saya continue begitu. Sehingga mereka itu semacam ya begitulah, kurang respect atau kurang apa sama gurunya begitu. Baik, kira-kira menurut Bapak ini tadi berbicara respect ya, Iya, itu. ketika kita mengajar gitu ya. Iya. Tentu seorang guru punya patokan ya. Bagaimana Iya. sebenarnya standar kita ketika di kelas itu, bagaimana muridnya gitu ya, yang sedang kita ajari. Dan kategori ributnya ini juga kita punya standar gitu kan ya. Nah, ketika diberikan misalnya nih rentang lah ya penilaian gitu. Kalau 1 sampai 10 itu menurut Bapak di posisi mana lah sekarang? Di rentang berapa lah menurut Bapak tingkat keributan anak-anak Bapak yang di kelas itu? Kalau begini Bu, kalau saya memberikan grade atau rentang skala gitu ya, tingkat kondusivitas lah dulu Bu ya, seberapa kondusif kelas itu, grade nilainya saya memang masih nilai secara pribadi nih Bu, saya nilai masih nilai 5 itu Bu, dalam hal ketertiban atau kekondusifan kelas itu. Kenapa saya bilang begitu Bu ya? Saya punya kerangka acuan seperti ini. Kelas yang kondusif dan nyaman itu seperti apa? Kelas kondusif itu menurut yang di pikiran saya Bu ya, bahwa ketika pembelajaran diberikan materi, guru memberikan materi, siswa itu memang mendengarkan fokus, terlebih-lebih kan
fisika ini kan kalau kita silap atau kurang fokus kan bisa lewat itu, bisa lagi mengulang lagi ke belakang. Jadi itu tidak tercapai ya, tingkat kondusivitasnya itu. Nah, yang saya lihat itu mereka itu seperti ya main-main lah, mereka tidak fokus begitu Ibu, sehingga saya memberikan itu nilai 5 masih itu. Saya menilai grade itu ketentraman, kekondusivitas di grade 5 segitu. Begitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau Bapak sendiri sebenarnya punya standar berapa Pak? Gitu. Terima kasih Bu ya. Jadi begini Bu, kalau saya ya kita kan tidak tahu sama tahu lagi ya. Guru itu Ibu ya pinginnya kan bagaimana lah senyaman mungkin mengajar di kelas agar senyaman mungkin tidak emosi begitu kan. Kalau saya pinginnya Bu capaiannya dinilai 7 saja udah cukup bisa segitu, agak tingkat kondusivitasnya Ibu ya. Gitu. Iya. Kalau 7 itu berarti kan punya indikator nilainya ya. Iya. Di indikator 7 sampai 7 itu berarti apa-apa saja lah nanti kategori Bapak ataupun indikatornya kalau dia 7 itu tercapai gitu. Terima kasih Bu ya. Memang agak sulit kita memberikan indikator ya secara apa ya. Tapi walaupun saya harus memberikan indikator terhadap ketercapaian angka 7 itu, ya itu akan tercapai apabila pada saat si guru menerangkan, si siswanya mendengar dengan baik, tidak ada berbicara. Dan ketika diberikan tugas, bisa saja terjadi sedikit komunikasi, tetapi tidak menciptakan sebuah keriuhan di dalam kelas itu. Ditambah berikutnya lagi untuk mencapai titik di angka 7 ini adalah ketika terjadi diskusi pun atau apa segala diskusi dua arah, antar siswa dan siswa dengan guru itu ada sebuah komunikasi saling menghargai. Dia berbicara pada saat si X berbicara, si Y bisa diam, atau ketika si guru berbicara, si siswa bisa diam. Malah sebaliknya juga ada begitu sebuah apalah katakannya ya, rolling yang baik begitu Ibu di antara peserta di kelas itu. Begitu. Gitu ya Pak ya. Nah jadi kalau yang selama ini nih, kan udah bukan baru-baru ini lagi terjadi. Yang Bapak tadi sampaikan di awal itu sering terjadi. Iya, sering. Nah kira-kira apa yang sudah pernah Bapak lakukan untuk mengatasi itu? Memang Ibu ketika itu terjadi selama ini saya kadang mau sedikit memberikan refleksi pada mereka, memberikan selain mungkin saya sedikit marah gitu ya, mungkin kurang baik sih dalam pembelajaran sekarang ini, tapi yang bisa saya lakukan belakangan ini memang refleksi, dalam artian saya bilang cobalah dulu untuk apa, tenang, bagaimana jika kamu di posisi saya begitu, saya memberikan mereka penerangan begitu Ibu ya, agar mereka sadar artinya tidak perlu lagi dengan upaya-upaya ya represif seperti itu kan, tapi menimbulkan kesadaran. Tapi kenaikannya itu masih awal juga, belum di titik harapan yang memuasai juga. Nah ketika tadi berikan nilai 5 itu udah melakukan refleksi gitu ya. Iya. Terus kedepannya nih kira-kira apa yang sudah Bapak pikirkan? Kan pastinya Bapak sudah semakin mengenal mereka ya, ini setiap harinya gitu ya. Jadi kira-kira apa rencana Bapak ke depannya untuk boleh meningkatkan lagi supaya dapat tadi 7 itu selain refleksi gitu. Ya terima kasih Bu ya. Jadi begini lah Bu, saya memang rencana yang setelah saya pikir ya Bu, mungkin saya akan melaksanakan mengambil kesepakatan kelas secara tegas kepada siswa, yang mana kesepakatan kelas ini akan kami ambil bersama. Saya akan melakukan diskusi dengan siswa tentang bagaimana kelas yang kondusif yang kita inginkan bersama. Ya, saya akan evaluasi dulu dengan siswa ini, Ibu. Apa memang seperti ini? Bagaimana mungkin pembelajaran ini tidak konsisten seperti ini kan tidak tercapai. Saya juga akan membukakan nilai-nilai mereka, karena ketidakfokusan kalian itu mengakibatkan nilai kalian seperti ini.
Nah, jadi begitu. Jadi dengan kesepakatan kelas ini saya harapkan Ibu tentu kan kesepakatan bersama ini Ibu ya. Mereka akan lebih sadar ke depannya. Mereka akan bisa saling mengingatkan dengan antar mereka juga. Ini yang telah kita sepakati dengan Pak Semangat Khalid sehingga pembelajaran itu bisa kondusif ke depan. Nah, berarti tambahan itu ya, tadi sudah refleksi, bisa evaluasi, tadi juga bisa menjadi kesepakatan Kelas itu. Selain kesepakatan kelas, kira-kira apa lagi yang bisa Bapak lakukan? Selain kesepakatan kelas ini, Bu, saya merasa harus juga ini Bu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kan Bu, dia kan keyakinan bersama bahwa siswa itu tahu bahwa jika ini nilai-nilai moral yang kita perbuat, maka tujuan pembelajaran kita, tujuan hidup kita bisa berhasil begitu. Jadi selain kesepakatan kelas ini Bu, saya juga akan berusaha membuat keyakinan kelas untuk dibuat bersama dan dipajangkan di kelas itu sebagai semacam sebuah acuan pengingat untuk bisa dilihat, tolong kepada kita sesama kita, jangan berbuat seperti ini, jangan berbuat seperti itu tidak sesuai dengan kesepakatan keyakinan kelas kita. Itulah mungkin yang bisa saya rencanakan solusi atas permasalahan berikutnya sesuai dengan Kira-kira itu kapan mau Bapak aplikasikan itu? Kapan rencana aplikasinya? Iya, kalau secara aplikasi memang ini kan saya kan masuk nih tiap hari Bu ke kelas, banyak kelas ini kan. Ya saya akan ya secepatnya lah Bu. Ya karena lebih cepat kondusif kan lebih bagus itu. Saya sendiri kan kepentingan saya Bu. Memang sebisanya kapan jam pelajaran fisika ada kan saya iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Nah, jadi ya ini tadi sudah ada nih, udah bagus sekali ya Bapak sebenarnya menyusun rencana dan juga tindakan yang akan dilakukan, ya. Nah, tapi kira-kira Pak, menurut Bapak, siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak gitu untuk boleh melaksanakan ini supaya lebih cepat juga harapannya tercapai gitu? Adakah orang yang dipikirkan mungkin yang bisa sudah membantu? Begini Bu ya, memang ini saya nggak tahu lah ya apakah memang hanya saya saja, tapi ini kan kepentingan bersama. Jadi yang saya rasa saya akan melibatkan beberapa guru dan juga kepala sekolah dan juga BP bersama-sama berkolaborasi dalam menciptakan ketertiban di kelas di sekolah itu. Memang di kelas saya sih memang, tapi kan ada tertutup kemungkinan juga ada di kelas yang berbeda juga mengalami hal yang serupa seperti yang saya alami. Jadi ada pun mungkin yang akan saya libatkan itu Ibu wali kelas. Kenapa wali kelas? Karena wali kelas kan ini kan sebagai induk semangnya mereka hidupnya, dan mungkin ya mereka lebih menghormatinya lebih akur gitu. Saya akan minta tolong kepada wali kelas untuk menyusun kesepakatan keyakinan kelas mereka, karena di level ini keyakinan kelas ini sebaiknya disusun oleh wali kelasnya agar mereka itu bisa tertib. Dukungan dari wali kelas saya akan minta. Saya juga meminta kepada di kantor jika ada komunikasi dengan guru juga untuk saling mengingatkan kira-kira begitu. Dan juga guru BP kalau ada permasalahan untuk di saat mereka melakukan pendekatan kepada siswa dimasukkan juga materi ini agar siswa lebih kondusif di kelas itu. Baik ya Pak ya, tadi sudah ada rencana, sudah ada waktu, sudah ada juga orang yang ini ya bisa membantu. Terus bagaimana pelaksanaannya, komitmen Bapak untuk boleh semua rencana ini dilaksanakan? Komitmen saya Ibu ya, saya berharap ke depannya ini bisa sukses, bisa berhasil. Saya laksanakan ini segera, dapat dukungan dari kepala sekolah, berjalan berhasil, pembelajaran berhasil, siswa-siswa bisa mana lah ya, bisa maksimal dalam menerima pelajaran. Iya Pak ya. Nah, kira-kira sudah
ada ya, sudah ada gambaran juga ya kalau dari yang kita bicarakan tadi yang sudah Bapak sampaikan gitu ya, dari permasalahan yang dihadapi di awal. Kira-kira dari apa yang sudah Pak rencanakan dan tindakan yang akan dilakukan ya berdasarkan rencana, ada kira-kira lagi Pak yang mau didiskusikan, dan gimana menurut Bapak untuk coaching kita kali ini, apakah sudah mendapat titik terangnya atau masih bagaimana Pak, ada yang masih mau di-sharingkan? Silakan. Terima kasih Bu. Coaching kali ini Bu, saya merasa sangat gimana Bu ya. Terima kasih sudah menemukan solusi atas permasalahan saya. Ini kan masih tetap berencana, tapi saya tetap bersyukur rencana ini akan saya laksanakan. Ya, saya punya keyakinan bahwa rencana ini akan berhasil. Terima kasih Ibu untuk coachingnya. Saya rasa memang dengan coaching ini sudah terbuka pemikiran saya terhadap problem-problem pembelajaran yang menjadi bahan pemikiran saya selama ini. Berarti tinggal ininya ya Pak ya, langsung actionnya ya. Berarti nanti setelah ini boleh juga lah kita berbincang-bincang lagi gimana yang setelah diterapkan ini, apakah sudah ini ya terrealisasi siswanya dengan nilai tadi ya Pak ya. Nah itu saja mungkin ya Pak ya untuk pagi hari ini. Ya, terima kasih Bu, itu saja ya. Doakan Ibu semoga berhasil kelas saya Ibu ya. Oke, baik, semangat ya Pak. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang. Selamat siang Ibu. Oke Bu Melda, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Melvin ya Bu ya? Iya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan Pak Melvin? Saya merasa ada ini ya, kesenangan karena saya juga mendapatkan pengalaman baru dari permasalahan yang disampaikan. Mungkin ini khususnya permasalahan siswa gitu yang mana saya kan sering menghadapi gitu. Iya. Oke, baik. Tapi respon Pak Melvin juga selama coaching juga positif kan ya Bu ya? Iya, oke. Sebelum kita melakukan penutupan, saya bertanya dulu nih ya Bu ya, apa saja yang sudah Ibu Melda lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang tadi Ibu sampaikan ingin dicapai gitu. Nah, jadi kalau saya ini selama proses coaching tadi, saya sudah mencoba melakukannya dengan alur tadi ya, dimana dan kemudian mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi Bapak itu. Nah, kemudian saya juga menggali rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan coach ya, yaitu Pak Melvin tadi. Ya, jadi melalui ini ya pengembangan potensi dan sini juga tadi sesuai dengan di awal tadi, saya juga mencoba untuk mendengar apa yang menjadi kegelisahan ataupun permasalahan Bapak itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Ya, gimana nanti setelah Ibu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, bagaimana tuh Bu? Nah jadi dari situ akhirnya Bapak itu bisa juga menggali potensinya di dalam penyelesaian sama. Oke, baik. Jadi dari pertanyaan berbobot yang sudah Ibu berikan, akhirnya Pak Melvin menemukan pemecahan masalah, begitu ya Bu ya? Oke, baik Ibu Melda, berarti Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan catatan saya juga. Ibu Melda juga sudah fokus selama proses coaching dan juga sudah melakukan mendengar aktif serta juga telah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya sangat memberikan apresiasi yang baik sekali terhadap apa yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching ini Bu. Terima kasih ya Bu atas pencapaiannya. Nah selain itu Bu, kompetensi apa lagi Bu yang masih ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah kita lakukan hari ini? Kalau sisi Bu dari yang sudah dilakukan, saya perlu menggali lagi sebenarnya bagaimana coaching bisa mengeksplor lagi kompetensinya gitu ya, sehingga potensi yang dimiliki coaching itu ya itu bisa dimunculkan dalam penyelesaian bersama. Jadi bisa dilihat dengan pertanyaan-pertanyaan jadi bisa lagi untuk menggali pertanyaan berbobot ya Bu ya. Oke, baik. Baik Ibu, memang betul ya, kunci dari salah satu kunci keberhasilan coaching adalah
coaching adalah pemberian pertanyaan berbobot ya Bu ya. Oke. Semoga Ibu bisa lebih mengembangkan lagi kompetensi yang ingin Ibu capai dan semoga dalam dalam coaching yang selanjutnya Ibu lakukan lebih baik lagi. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya.